Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Febriangelia dari kelas 2 SIA. Kali ini saya akan menerapkan sebuah room database pada sebuah lanjutan dari sebuah tampilan ini. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah room yang dimana room itu merupakan ORM bawaan dari Android yang menyederhanakan penggunaan database. Nah, di sini akan ada terdapat 3 komponen, yakni entity class, yaitu merepresentasikan kelas dalam tabel database-nya. Habis itu ada DAO, yakni data access object, yang dimana dia untuk menginterface untuk akses data seperti query, insert, delete, atau update-nya. Lalu ada database class yang dimana dia itu sebuah class yang menghubungkan DAO dan database SQLite. Nah, sebelum itu, yang pertama di sini kita menginstal package room-nya. Nah, di sini di bagian build Gradle yang project. Nah, di sini kita tambahkan plugin ini. Dan jangan lupa kita sinkronkan. Ini plugin untuk Google DevTool.ksp-nya. Lalu di bagian boot Gradle VTS yang modul, juga kita tambahkan plugin ini. Serta di bagian dependensinya tuh, kita tambahkan file room version yang ini. Dan jangan lupa kita sinkronkan. Nah, setelah itu di sini kita buat directory dan file room yang kita butuhkan. Nah, di sini untuk direktorinya tuh saya bikin folder data. Nah, di folder data ini terdapat folder lagi, yakni folder DAO. Dan di dalamnya itu ada user DAO menggunakan class. Lalu ada entity, user entity-nya. Sini lalu ada app database. Di sini saya akan membuat yang dimana halaman login ini kita bisa login menggunakan email dan password dan dia akan masuk ke dalam database. Jadi kita loginnya sudah harus menggunakan email dan password. Nah, di sini karena halaman login sebelumnya saya udah ada, jadi kita langsung update dari halaman loginnya. Nah, untuk user DAO di sini untuk interface-nya itu terdiri dari ada query, ada insert, lalu ada di sini ada delete juga. Nah, di sini juga ada query user by email and password untuk menambahkan user by email. Lalu ada juga query user by email. Nah, lalu di sini di user entity itu untuk merepresentasikan tabelnya. Di sini ada tabel name, email, dan password, yakni dia string. Lalu di app database itu untuk menghubungkan DAO. Nah, ini ada pancake instannya. Ini untuk agar DAO-nya terhubung. Kalau di sini saya masukkan sebuah email, sebuah insert dummy usernya. Di sini ada name, email, dan passwordnya. Ini yang dummy-nya yang sudah otomatis ada di dalamnya. Nah, selanjutnya tuh di halaman login ini. Di halaman login ini saya menambahkan sebentar.
Di halaman login ini saya menambahkan sebuah tombol binding baru, yakni binding to register, yang dimana jika kita belum ada email dan passwordnya tuh nanti akan bisa registrasi terlebih dahulu. Terus di bagian binding button login ini saya tambahkan sebuah decision di mana if email is not empty, kita harus menambahkan email, di mana email tuh gak boleh kosong kalau mau login ke halaman. Terus kita tambahkan file user app database. Lalu di sini ada file user app database user.nya juga. Nah, ini kita panggil sebuah akses datanya tadi. Ini ada user entity dummy-nya tadi. Lalu all user for each. Nih, lalu di sini sebuah toolsnya, dimana kalau misalnya kita berhasil login, kalau misalnya kita salah password, itu dia akan muncul username atau passwordnya salah. Lalu di sini akan muncul kalau misalnya kita nggak ngisi user dan passwordnya, dia akan ada informasi bahwa email dan passwordnya itu tidak boleh kosong. Nah, di bagian login, layout loginnya, nah di bagian layout login ini, di sini saya tambahkan text view tadi untuk mengarahkan dia ke halaman registrasi. Nah, di sini saya menambahkan halaman register. Nah, di halaman register ini terdapat di sini ada binding untuk button register, yang dimana nanti kita bisa masukin nama, email, dan password. Lalu dia nggak boleh kosong juga. Dan di sini ada treatnya juga sama, misalnya kalau email passwordnya sudah terdaftar, dia akan muncul tos emailnya sudah terdaftar, dan dia akan tersimpan di user baru, dan dia akan tersimpan di app database user DAO-nya ini. Dan kita klik aja nanti button registernya, maka dia akan register berhasil dan dia akan pindah lagi ke halaman login. Dan di sini juga ada binding TV login, yang dimana misalnya kalau kita masuk ke halaman register tapi ternyata kita sudah punya akun, kita bisa kembali lagi. Nah, di sini untuk halaman registernya, layoutnya kurang lebih juga sama seperti halaman dari login. Nah, setelah itu di sini untuk kita bisa melihat siapa aja yang email password yang sudah terdaftar, di sini saya tambahkan halaman user list. Nah, di bagian folder ini ada folder user. Nah, di sini ada user list. Nah, user list ini nanti dia akan menampilkan list user-user atau email password yang terdaftar. Email password yang terdaftar. Di sini ada private binding. Private binding untuk fragment user bindingnya, ada user, adapter, ada app database yang nyambungnya. Terus di sini biasa aja, karena di sini cuman hanya penambahan toolbar. Lalu ini untuk private load usernya. Lalu ada fun delete usernya, sebuah query database SQL, query akses datanya di sini. Ini ada untuk edit user. Maaf, di sini saya tidak ada, jadi kita kosongin aja. Nah, di sini juga untuk user listnya.
layoutnya. Di situ cuman ada saya tambahin toolbar, sama di sini saya gunakan recycle clear view. Nah, dia seperti list view. Ini dia. Tapi dia bisa kita hapus, tambahkan berulang kali. Nah, di sini ada user adapter untuk nyambungin user list fragmentnya. Nah, di sini user adapternya itu ada private var user list untuk list user entity-nya. Ada inner class-nya di sini untuk binding text, title, dan kontennya. Nanti di sini ada override create view holder sama override on bind view dan override find get item count. Nah, di sini juga ada penambahan layout yakni item user untuk meletakkan tampilan listnya itu. Jadi ada di sini di bagian item user. Nah, di sini saya tambahkan text view untuk nama dan email, serta di situ sebelah kanan itu akan ada nanti tombol delete. Jadi kalau misal kita mau hapus email password yang kita terdaftar itu, bisa kita pakai tombol delete ini. Nah, di bagian button nav view-nya ini juga saya tambahkan sebuah item akun di sini. Nah, untuk menjalankannya, nah di sini untuk menjalankan aplikasinya. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, di sini kita coba untuk membuat akun baru. Nah, di sini misalnya namanya tambahkan nama, terus email. Terus kita tambahin password. Nah, habis itu kita daftar. Nah, lalu kita masukkan lagi email yang password yang udah kita daftar. Dan kita masuk, nanti loginnya berhasil. Nah, untuk melihat list email password yang apa aja yang udah kedaftar di bagian sini. Bagian ini itu kita bisa lihat ada email password apa aja yang terdaftar, dan juga kita juga bisa dilihat bagian ini app inspection. Kita select dulu HP-nya, kita pilih. Nah, ini tuh dia akan nyimpan database-nya. Nah, di bagian user ini, tabel user, karena kita ada tabel user. Nah, di sini dia akan nunjukin ada email password apa aja yang tersimpan di sini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.